Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Kurniawan. Di video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Bagi kalian yang kelas 5 SD, tentunya ini adalah mapel kalian, yaitu tentang bangun ruang, materi semester 2. Yaitu di video kali ini kita akan hanya membahas tentang kubus dan balok. Nah, di sini nanti bangun ruangnya kita akan fokus kepada kubus dan balok. Oke, kita lanjutkan. Apa itu bangun ruang dan pengertian kubusnya dan baloknya juga. Nah, di sini kita akan hanya membahas tentang pengertian kubus dan juga baloknya. Oke, yang pertama kita ada kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Nah, pada bangunnya seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya kubus kotak, setelahnya semua sisinya sama antara depan dan atas, samping juga belakang, bawah juga samping satunya. Itu semuanya sama panjang. Jadi semuanya tidak ada perbedaan. Itulah yang dinamakan kubus. Nah, bagaimana dengan bangun 3 dimensinya? Nah, 3 dimensinya adalah menjulur ke belakang. Itu adalah kubus. Terus ada lagi. Nah, balok. Apa itu balok? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Nah, jadi balok itu intinya memanjang baik itu ke samping ataupun memanjang ke atas atau memanjang ke belakang. Sama saja, itu adalah sebuah balok. Nah, di sini kita akan membahas tentang ciri-cirinya dan kita perdalam tentang apa itu kubus dan balok. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini sudah paham ya antara perbedaan antara apa itu kubus dan apa itu balok. Nah, gambarnya juga sudah berbeda antara kubus dan balok, bisa dilihat pada gambar di bawah. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita ada kubus. Kubus itu mempunyai 4 ciri-ciri utama pada kubus. Nah, sebelum kalian membahas ciri-ciri kubus, tentunya kalian harus melihat bentuk kubus itu sendiri. Nah, bentuknya seperti ini. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Itu adalah bentuk kubus. Seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama ada ciri-cirinya. Yang pertama ada sisi. Sisinya memiliki sisi sama panjang semua, baik yang bawah, atas, samping, kanan, kiri, depan, dan belakang itu sama panjang. Yang kedua ada panjang rusuk. Memiliki panjang rusuk yang sama panjang. Rusuk apa itu rusuk? Rusuk ini loh. Nah, rusuk adalah sebuah garis yang menghubungkan sehingga membentuk kubus. Itu namanya rusuk. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sebuah kubus itu namanya rusuk. Nah, ini namanya rusuk. Contohnya yang atas ini juga yang saya beri tanda merah. Nah, itu namanya rusuk. Selanjutnya, kita ada jumlah sisi. Nah, untuk membentuk sebuah kubus ini, tentunya kalian memiliki berapa sisi? Yaitu 6 sisi. 6 sisi untuk membentuk sebuah kubus. Dan yang poin nomor 3 ini nanti kita akan membahas di video selanjutnya, yaitu tentang jaring-jaring kubus dan balok. Ya, sampai sini paham ya? Oke, cukup mudah. Yang terakhir yaitu ada rumus. Ya, rumusnya kubus. Rumusnya kubus itu apa? Yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. S itu apa? S itu adalah S sama dengan rusuk. Nah, S sama dengan itu rusuknya. Jadi kalian kalau menghitung kubus, Pak itu kok S? Enggak R saja. Enggak, karena kan rumus satuan yang digunakan dalam dunia, istilahnya umumnya, nah internasional itu adalah sisi kali sisi kali sisi ataupun sisi pangkat 3. Kok sisi? S, pokoknya intinya rusuk itu dilambangkan dengan huruf S. Nah, seperti itu ya, bukan sisi, tapi S dilambangkan dengan rusuk dilambangkan dengan huruf S. Nah, seperti itu ya, sudah paham?
Oke, kita bahas soalnya. Contoh, jika sebuah kubus memiliki panjang 5 cm, maka volumenya adalah, panjang rusuknya 5 cm, maka volumenya bisa dihitung. Volume sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Tadi apa? Karena kan kita rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi 5 dikali 5 dikali 5. 5-nya diulangi sebanyak 3 kali. Nah, berarti 125 cm kubik. Ataupun volume sama dengan sisi pangkat 3 ataupun 5 pangkat 3 sama dengan 125 cm kubik. Nah, jadi inilah cara mengerjakan kubus. Jadi tinggal kalian mengalihkan sebanyak 3 kali angka tersebut. Karena apa? Volumenya adalah sisi kali rusuk kali rusuk kali rusuk ataupun rusuk pangkat 3. Itu adalah volume kubus. Ya. Kita lanjutkan. Ingat, dalam volume bangun ruang, kalian harus mencantumkan satuan seperti cm kubik ataupun satuan yang lainnya. Kalau tidak dicantumkan, itu namanya bukan bangun ruang. Karena apa? Ini adalah tanda utama bahwasanya itu bangun ruang. Nah, itu adalah tanda utama ya. Bisa diingat ya. Jadi, ketika kalian tidak mencantumkan ini cm kubik, satuan kubiknya, nah, itu kalian berarti tidak menganggap bangun tersebut bangun ruang. Nanti kalau ada soal bagaimana Pak kalau tidak mencantumkan, tetap salah. Karena apa? Karena itu adalah bagian utama daripada volume. Ya, sampai sini paham ya? Oke, bisa diperhatikan sebentar. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya kita ada balok. Ya, sama seperti kubus tadi, bedanya kalau balok itu memiliki 4 rusuk panjang. Nah, kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama ada sisinya memiliki 4 sisi panjang dan 2 sisi penyeimbang. Nah, yang saya beri angka 1. Nah, angka 1 ini itu namanya apa? Nah, ini namanya sisi penyeimbang. Jadi itulah yang dinamakan sisi penyeimbang. Jadi panjangnya itu sama sisi penyeimbang. Yang saya beri angka 2. Nah, 2 sama sebenarnya ada 4 ini. Depan, bawah, samping, belakang, atas. Nah, itu namanya apa? 4 sisi yang panjang. Jadi itulah yang ciri-ciri balok yang utama, yaitu sisi yang berbentuk persegi panjang. Ada 4 buah. Nah, itu namanya balok. Ciri-ciri selanjutnya ada panjang rusuk. Memiliki 4 rusuk terpanjang. Nah, 4 rusuk terpanjang ini 1, terus 2, terus yang bawah 3, 4. Nah, 4 rusuk terpanjang dan 4 rusuk lainnya sebagai penyeimbang. Tadi seperti sisi penyeimbang. Terus selanjutnya ada jumlah sisi. Nah, ini akan kita bahas di dalam video selanjutnya, yaitu di jaring-jaring kubus dan balok. Nah, yang terakhir yaitu ada rumusnya balok, yaitu volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sudah paham ya? Sini panjang kali lebar kali tinggi. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal. Contoh soal. Jika sebuah balok memiliki panjang 6 cm dan lebar 2 cm dan tingginya 4 cm, maka volumenya adalah. Nah, kita hitung dulu, kita masukkan rumusnya. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 6 dikali 2 lebarnya, terus dikali 4 tingginya, sama dengan 48 cm kubik. Nah, dan perlu diingat kenapa harus cm kubik. Ingat, 3 kali 3 kali 3 kan sama dengan 3 angkat 3 pangkat 3. Sama halnya cm kali cm kali cm sama dengan cm kubik. Oke, bisa diperhatikan sebentar. Oke, terima kasih telah menyimak video saya hari ini. Apabila kalian suka dengan video ini, klik like. Apabila ingin memasukkan komentar-komentarnya, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa subscribe.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.